Dalam perkuliahan ini, kita akan membahas dinamika hak atas tanah dalam hukum agraria Indonesia, khususnya bagaimana hak diperoleh, dialihkan, dan pada akhirnya dapat hapus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Melalui materi ini, Anda diharapkan memahami cara-cara perolehan dan peralihan hak atas tanah dalam kerangka hukum agraria Indonesia. Kita akan melihat jalur yang paling sering dibahas, seperti jual beli, hibah, tukar menukar, dan pewarisan. Selain itu, kita juga membahas pemasukan tanah ke dalam perusahaan, yang dalam praktik dikenal sebagai inbreng. Pada bagian akhir, kita akan menelaah pelepasan hak dan pencabutan hak untuk kepentingan umum sebagai bagian penting dari dinamika berakhirnya hak atas tanah. Secara umum, peralihan hak atas tanah berarti berpindahnya suatu hak dari satu pihak kepada pihak lain. Perpindahan itu dapat terjadi karena perbuatan hukum, yaitu tindakan yang memang sengaja dilakukan para pihak untuk mengalihkan hak. Peralihan juga dapat terjadi karena peristiwa hukum, misalnya pewarisan, ketika hak berpindah bukan karena perjanjian antar pihak yang dibuat saat itu. Karena hak atas tanah menyangkut kepentingan yang bernilai tinggi, setiap peralihan harus dapat dibuktikan secara sah. Pembuktian itu biasanya dituangkan dalam akta atau dokumen yang diakui hukum, sesuai jenis peralihannya. Setelah itu, pendaftaran menjadi sangat penting karena di sanalah kepastian hukum diperkuat, terutama terhadap pihak ketiga. Dalam praktik, jual beli merupakan salah satu bentuk peralihan hak yang paling umum karena terjadi atas dasar kesepakatan para pihak. Hibah juga termasuk perbuatan hukum, tetapi sifatnya pemberian secara cuma-cuma dari pemberi kepada penerima. Tukar menukar memperlihatkan bahwa peralihan tidak selalu dibayar dengan uang, melainkan dapat terjadi melalui pertukaran objek hak. Ada pula pemasukan tanah ke dalam perusahaan atau inbreng ketika hak atas tanah dialihkan sebagai bagian dari penyertaan modal. Berbeda dari itu, pewarisan merupakan peralihan yang terjadi karena peristiwa hukum, bukan karena perjanjian baru antara pewaris dan ahli waris. Jadi, pembeda utamanya terletak pada sumber perpindahan hak, apakah lahir dari kehendak para pihak atau dari peristiwa hukum yang diakui undang-undang. Pembedaan ini penting karena akan memengaruhi dokumen, prosedur, dan cara pembuktiannya. Dalam peralihan hak karena jual beli, langkah awal yang harus dilakukan adalah memeriksa status sertifikat dan data yuridis tanah yang akan dialihkan. Pengecekan ini penting untuk memastikan bahwa tanah tersebut benar, tidak bermasalah, dan dapat dialihkan secara sah. Setelah itu, para pihak datang kepada PPAT untuk membuat akta jual beli sebagai alat bukti otentik terjadinya peralihan. Peran PPAT di sini bukan sekadar administratif, melainkan memastikan perbuatan hukum itu dituangkan dalam bentuk yang diakui oleh hukum pertanahan. Sesudah akta dibuat, proses belum selesai karena peralihan tersebut masih harus didaftarkan di kantor pertanahan. Pendaftaran inilah yang memungkinkan dilakukan balik nama, sehingga data pemegang hak dalam administrasi pertanahan menjadi sesuai dengan keadaan hukum yang baru. Dengan demikian, hak pembeli tidak hanya sah antara para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Itulah sebabnya jual beli tanah selalu menuntut prosedur formal, bukan cukup dengan kesepakatan lisan atau pembayaran semata. Hak atas tanah tidak berlangsung selamanya, karena dalam hukum agraria terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan hak itu hapus. Salah satu sebab yang paling mudah dipahami adalah berakhirnya jangka waktu, terutama pada hak-hak yang memang diberikan untuk masa tertentu.
Hak juga dapat hapus apabila tanahnya musnah, sehingga objek hak itu sendiri tidak lagi dapat dipertahankan secara hukum. Selain itu, pemegang hak dapat melepaskan haknya secara sukarela, sehingga hubungan hukumnya dengan tanah tersebut berakhir. Dalam keadaan tertentu, negara juga dapat mencabut hak atas tanah untuk kepentingan umum dengan syarat adanya dasar hukum dan ganti kerugian yang layak. Sebab lainnya adalah penelantaran tanah karena hak atas tanah pada dasarnya mengandung kewajiban untuk digunakan sesuai fungsi sosialnya. Hak juga bisa hapus apabila pemegangnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang berhak atas jenis hak tersebut. Akibat hukumnya penting untuk diingat. Ketika hak itu hapus, tanah kembali berada dalam penguasaan langsung oleh negara. Pelepasan hak dan pencabutan hak sama-sama mengakhiri hubungan hukum atas tanah, tetapi dasar dan mekanismenya berbeda secara mendasar. Pelepasan hak pada dasarnya dilakukan secara sukarela oleh pemegang hak yang melepaskan hubungan hukumnya atas tanah tersebut. Sebaliknya, pencabutan hak dilakukan oleh negara dalam kerangka kepentingan umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Karena menyangkut campur tangan negara yang kuat, pencabutan hak harus diletakkan dalam dasar kepentingan umum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik, musyawarah menjadi unsur penting agar proses pengadaan tanah tidak dipahami semata-mata sebagai tindakan sepihak. Prinsip keadilan juga menuntut adanya ganti kerugian yang layak, terutama ketika hak dicabut untuk kepentingan umum. Jadi, pelepasan bertumpu pada kehendak pemegang hak, sedangkan pencabutan bertumpu pada kewenangan negara yang dibatasi oleh hukum dan asas keadilan. Perlindungan hukum dalam peralihan hak atas tanah tidak hanya bergantung pada niat baik para pihak, tetapi pada tertib prosedur yang diakui hukum. Di sini, PPAT berperan sebagai pejabat umum yang membuat akta untuk membuktikan bahwa peralihan memang terjadi secara sah. Akta yang dibuat oleh PPAT memberi dasar pembuktian yang kuat, sehingga peralihan tidak hanya bergantung pada pengakuan lisan para pihak. Namun perlindungan itu menjadi lebih sempurna ketika peralihan didaftarkan dalam sistem administrasi pertanahan. Pendaftaran membuat data yuridis dan data fisik tanah tercatat secara resmi sehingga siapa pemegang haknya dapat diketahui dengan lebih pasti. Bagi pihak ketiga, pencatatan resmi ini sangat penting karena memberi dasar untuk menilai apakah suatu transaksi benar dan dapat dipercaya. Sebagai rangkuman, setiap peralihan hak atas tanah harus dipahami bukan hanya dari substansinya, tetapi juga dari prosedur formal yang menyertainya agar kepastian hukum benar-benar terjamin. Kita juga telah melihat bahwa hapusnya hak atas tanah menimbulkan akibat hukum penting, yaitu tanah kembali berada dalam penguasaan langsung oleh negara. Dengan bekal ini, pada pertemuan berikutnya, kita dapat masuk ke pembahasan pendaftaran tanah dengan pemahaman yang lebih utuh tentang mengapa pencatatan menjadi sangat penting. Sampai di sini, kerangka dasar dinamika hak atas tanah sudah kita susun sebagai fondasi untuk membaca praktik hukum agraria secara lebih kritis.